Halo semua, selamat datang kembali di channel Bicara Sinema. Nah, kali ini saya akan merecap alur cerita dari film Zombie Pura yang dirilis tahun 2018. Di mana film ini bercerita tentang adanya sebuah wabah virus zombie yang melanda camp militer di sana, di mana mereka mencoba untuk melarikan diri dari tempat itu. So, daripada kalian penasaran, ini dia alur ceritanya. Awal cerita diceritakan ada seorang tentara militer yang berpangkat kopral yang bernama Kopral Tan Kayu, di mana ia merupakan pasukan pemalas yang sangat jauh berbeda sifatnya seperti pasukan militer yang lainnya yang memiliki sifat disiplin yang tinggi. Terlihat di mana ia bermain handphone pada saat melakukan upacara pengibaran bendera, dan pada saat itu ia juga tertangkap basah oleh Sersan Lee yang memiliki sifat disiplin yang tinggi. Ternyata ia memiliki teman setia yang bernama Kopral Tazan. Mereka berdua juga sama-sama memiliki sifat pemalas, yang mana mereka ingin cepat pulang dari camp militer itu. Tetapi Sersan Lee melarangnya dan memberikan tugas jaga kepada mereka di depan gerbang masuk. Karena mereka yang pemalas, Sersan Lee memberikan hukuman untuk melakukan chin up. Jelas saja, dengan fisik dan sifat pemalas Tan Kayu, membuatnya tidak bisa menyalakan chin up walaupun hanya satu kali saja. Ternyata ayah Sersan Lee tiba-tiba ada di sana dan memarahi Sersan Lee karena menghukum mereka. Yang lebih baik menyuruhnya untuk menjaga keamanan di depan gerbang, karena pasukan yang lainnya akan tiba. Melihat mereka berdua yang sedang berbicara, Kopral Tan Kayu dan juga Kopral Tazan mencoba mengendap-endap pergi dari sana. Mereka berdua pergi ke camp medis untuk bisa keluar dari tempat itu dan berpura-pura sakit agar diperbolehkan untuk pulang. Ternyata untuk pergi ke camp medis, mereka harus melewati penjagaan militer yang lainnya. Dan juga jika ingin pergi ke sana, mereka tidak boleh membawa senjata apapun. Dan mereka pun menyembunyikan senjatanya di rumput di tengah lapangan. Sesampainya di camp medis, mereka terkejut karena banyaknya pasukan militer yang ada di sana. Dari yang cedera tangan, cedera leher, sampai cedera kaki. Dan juga yang sakit flu pun juga ada di sana. Ternyata di camp medis itu Kopral Tan Kayu bertemu dengan teman lamanya yang bernama Chua. Ternyata mereka berdua teman yang akrab, di mana dahulu Chua dan juga Kopral Tan Kayu mendapatkan tugas jaga bersama, dan mereka sering melakukan trik pura-pura sakit ini dan juga untuk menghindari latihan militer yang ada. Mereka berdua terus membujuk Chua untuk bisa melewati antrean yang panjang. Namun sayangnya mereka harus tetap mengantri. Pada saat itu ada seorang wanita datang yang menghampiri Kopral Tan Kayu. Wanita itu merupakan tetangga Tan Kayu dan juga ia membuka kantin di camp militer itu. Makanya mereka berdua seperti akrab satu dengan yang lainnya. Wanita itu bernama Susi. Tak lama kemudian anak Susi datang. Anak itu bernama Xiaoling. Semua orang sepertinya menyukainya karena kecantikannya. Tentunya Kopral Tazan sangat tertarik kepadanya. Dan juga pada saat itu ia memang tidak memiliki pacar, dan ibunya menyuruhnya untuk segera mencari pacar. Karena keadaan di camp banyak nyamuk, Xiaoling terus memakai obat nyamuk dan menghabiskan obat nyamuk yang ada, hingga stok persediaan di sana habis. Melihat banyaknya antrian yang ada, mereka berdua mencari ide agar bisa masuk ke klinik itu dengan cepat dan tidak perlu mengantri. Kopral Tan Kayu akhirnya mempunyai ide dengan mengoleskan lotion obat nyamuk yang dimiliki Xiaoling ke matanya. Dan benar saja, Kopral Tan Kayu merasakan kesakitan di matanya, dan matanya pun menjadi merah. Sialnya aksi mereka diketahui Sersan Lee, di mana di dalam klinik itu Sersan Lee terus memberitahu kepada Kapten Yap yang memeriksa Kopral Tan Kayu bahwa ia berbohong dan berpura-pura sakit untuk mendapatkan surat izin dan pulang untuk beristirahat. Tetapi Kapten Yap tidak percaya dan lebih percaya kepada Kopral Tan Kayu.
Di tengah percakapan mereka, ada seseorang pasukan yang memberitahu Kapten Yap bahwa ada pasukan lain yang terluka dan sudah terbujur kaku. Karena Kapten Yap yang masih ragu apakah pasukan itu sudah mati atau masih hidup, ia menyuruh seseorang yang bisa melakukan CPR. CPR sendiri sejenis tindakan pertolongan dengan mencoba menekan tubuh seseorang untuk memacu kerja jantungnya kembali. Setelah dilakukan CPR, ternyata itu tidak berhasil, dan Kapten Yap menyuruh untuk melakukan nafas buatan. Dengan sedikit agak ragu, ia pun tetap memaksa memberi nafas buatan. Melihat ia memberikan nafas buatan, pasukan yang lainnya seperti aneh melihat hal tersebut. Namun dari sinilah awal kebangkitan zombie dimulai, di mana ternyata pasukan yang terluka itu menyerang pasukan yang mencoba memberikan nafas buatan kepadanya. Ia terus menggigit di bagian lehernya. Melihat kejadian itu, mereka semua mencoba pergi untuk menyelamatkan diri. Namun satu persatu dari mereka sudah terkena gigitan dari zombie itu dan sudah terjangkiti virus itu, termasuk Kopral Tazan, teman Kopral Tan Kayu. Hingga akhirnya yang masih tersisa di sana hanyalah Sersan Lee dan juga Kopral Tan Kayu, di mana mereka bersembunyi di ruang klinik itu. Ternyata di dalam klinik itu mereka tidak hanya berdua. Ternyata di sana ada satu orang pasukan yang sudah terjangkiti virus. Mereka mencoba melawan zombie itu dan akhirnya mereka bisa mengikat zombie itu. Yang menjadi tantangannya sekarang bagaimana mereka bisa keluar dari tempat itu dengan tidak diketahui oleh zombie yang lainnya. Akhirnya Tan Kayu memiliki ide yang brilian, di mana sepertinya para zombie tertarik kepada cahaya. Ia pun memberikan senter yang ia punya dan dimasukkan ke dalam mulut zombie itu. Akhirnya mereka bisa keluar dari tempat itu. Sersan Lee ingat bahwa Xiaoling masih ada di dalam lemari di tempat itu dan ia pun mencoba untuk membebaskannya. Akhirnya mereka bisa keluar dari camp medis itu. Namun sialnya, ternyata virus zombie itu sudah menyebar luas hingga di luar gedung dan mereka sudah sangat terhimpit dan tidak bisa pergi kemana-mana. Untungnya di sana ada sebuah mobil yang bisa mereka gunakan untuk berlindung. Tan Kayu mencoba menghidupkan mobil itu dengan teknik menyambung kabel yang ia perhatikan seperti di film-film. Namun hasilnya tetap sia-sia. Mereka terus mencari rencana untuk keluar dari tempat itu, dan mereka berencana untuk terlebih dahulu menolong Ibu Xiaoling, dan setelah itu pergi bersama-sama ke kantor pusat. Sebelum pergi mencari ibunya, Kopral Tan Kayu ingat bahwa ia menyembunyikan senjatanya di rumput di tengah lapangan, dan mereka segera pergi ke sana untuk mengambilnya. Ternyata di sana ada 2 orang prajurit yang sebelumnya juga melakukan jaga di sana. Namun mereka sudah terjangkiti virus zombie itu. Ternyata senjatanya tepat berada di depannya, namun diinjak oleh zombie itu. Dan mereka langsung mengambil senjata itu dan mencoba menembak zombie itu. Ternyata tembakannya salah sasaran. Mendengar ada suara ledakan, zombie yang lainnya mencoba untuk menangkap mereka, dan mereka mencoba melarikan diri dari tempat itu. Dan akhirnya mereka semua sampai di kantin, di mana Ibu Xiaoling ada di sana. Di dalam kantin juga ada pasukan yang lainnya, termasuk Kapten Yap dan juga Chua. Namun sayangnya salah satu pasukannya ada yang terkena gigitan zombie. Melihat ada yang tergigit, Chua langsung menembak pasukan itu. Terlihat juga di sana di mana lengan Xiaoling yang sudah terluka. Chua yang melihat itu, ia pun juga ingin menembak Xiaoling, di mana ibunya mencegahnya, dan juga Xiaoling berkata bahwa itu bukan gigitan zombie, melainkan ia terluka saat menyelamatkan diri. Mereka berempat akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah kandang besi untuk menjaga keselamatan Kapten Yap. Namun di sini Tan Kayu sepertinya berpihak kepada Chua dan juga Kapten Yap. Namun itu hanyalah tipuan, di mana ia memberikan kode kepada yang lainnya. Dan benar saja, Tan Kayu mencoba mengambil kunci kandang besi yang berada di tangan Chua dengan mencoba membunuh Kapten Yap. Namun di sisi lain, pasukan yang telah digigit zombie itu kemudian ia berubah menjadi zombie dan mencoba menggigit Xiaoling. Namun anehnya zombie itu tidak menggigit Xiaoling. Sepertinya ia tidak tertarik kepada Xiaoling. Chua akhirnya melempar kunci itu. Namun ia juga membuka pintu kantin itu yang di luar, di mana sudah ada banyak zombie yang berkeliaran. Tan Kayu yang kebingungan akan menyelamatkan diri sendiri atau menyelamatkan yang lainnya, akhirnya ia mengambil kunci itu
dan mencoba menyelamatkan yang lainnya. Namun karena zombie yang sudah masuk ke dalam, akhirnya Tan Kayu juga ikut masuk ke dalam kandang besi itu. Mereka pun kebingungan bagaimana caranya keluar dari tempat itu. Keberuntungan akhirnya berpihak kepada mereka, di mana saat itu tepat jam upacara penurunan bendera, di mana setiap jam itu pasti ruang operasi memutar lagu kebangsaan, dan akhirnya zombie itu bisa tenang. Mereka mencoba keluar dari tempat itu, namun di sana mereka melihat bagaimana kendaraan Kapten Yap yang sudah rusak karena tertabrak. Dan juga di sana terlihat bagaimana Kapten Yap yang sudah meninggal. Namun ternyata Chua masih hidup dan mencoba kabur melewati gerbang utama. Namun terlihat juga bagaimana di luar gerbang sudah ada zombie yang menunggunya. Scene berpindah di mana Sersan Lee mencoba mengambil senjata yang ada di Kapten Yap. Dan yang mana pada saat bersamaan lagu kebangsaan itu sudah akan berakhir. Dan zombie pun kembali menjadi ganas, di mana terlihat Kopral Tazan yang sudah menjadi zombie, yang mana ia mencoba menggigit Kopral Tan Kayu. Namun aksi itu berhasil diselamatkan Ibu Susi, dan ia pun menjadi tumbalnya. Mereka akhirnya pergi ke sebuah ruangan. Di sini terlihat bagaimana kesedihan Xiaoling yang ditinggalkan ibunya, dan yang nantinya ibunya akan berubah menjadi zombie. Dan benar saja ibunya kemudian berubah menjadi zombie, di mana ia melihat ibunya yang sudah berubah. Xiaoling hanya bisa berdiam diri dan juga pasrah jika ibunya menggigitnya. Namun pada saat bersamaan, Tan Kayu menembak ibunya, yang sangat membuat sedih Xiaoling. Namun di sisi lain itu juga untuk menyelamatkannya. Di sana Tan Kayu akhirnya mendapatkan jawaban agak terindah dari zombie itu, di mana ia mengingat kenapa Xiaoling tidak digigit zombie saat itu. Karena ia memakai lotion obat nyamuk yang mengakibatkan zombie itu tidak bisa mencium aroma Xiaoling. Dan mereka mencoba mencari lagi lotion obat nyamuk itu. Namun sayangnya stok lotion itu sudah habis. Di sisi lain Sersan Lee menanyakan apakah bisa lotion itu menyelamatkan mereka. Dan Kopral Tan Kayu mengatakan satu-satunya cara dengan cara mencobanya. Dan Xiaoling akhirnya memberanikan diri keluar dari sana dan menuju ruang operasi untuk memutar lagu kebangsaan. Tak tinggal diam, mereka berdua juga ingin menyusul Xiaoling, di mana mereka menyiapkan pengaman-pengaman untuk dipakai. Sesampainya di sana, Xiaoling kemudian memutar lagu kebangsaan itu, dan zombie pun kembali menjadi tenang. Melihat situasi yang ada, mereka berdua mencoba menyusul Xiaoling. Sialnya ternyata Chua datang ke tempat itu dan mencoba membunuh Xiaoling, di mana di sana mereka berdua berkelahi yang mengakibatkan radio yang memutar lagu itu menjadi rusak, yang mengakibatkan lagu kebangsaan itu kembali berhenti. Dan akhirnya zombie itu pun menyerang Tan Kayu dan juga Sersan Lee yang sudah terjebak di tengah-tengah kerumunan itu. Mereka berdua mencoba menaiki sebuah tiang yang ada di lapangan itu dan berusaha kabur dari kejaran zombie itu. Lama-kelamaan tiang bendera itu tidak kuat menahan mereka dan juga dorongan-dorongan dari zombie itu. Ia mengakibatkan tiang bendera itu jatuh. Namun untungnya tiang itu jatuh ke depan dan menimpa sebuah gedung yang bisa mereka manfaatkan untuk pergi ke sana dan mencari keberadaan Xiaoling. Ternyata Xiaoling sudah berada di luar gedung bersama dengan Chua yang menjadikan Xiaoling menjadi tameng. Tan Kayu dan juga Sersan Lee mencoba menutup pagar itu. Di sana mereka saling berdebat satu dengan yang lainnya. Tan Kayu mencoba menyadarkan Chua bahwa mereka bisa pergi bersama-sama dan selamat dari sana. Namun Chua sepertinya merasa dendam kepada Xiaoling karena zombie itu tidak membunuh Xiaoling. Chua pun mencoba memberikan Xiaoling kepada zombie itu, namun tidak ada yang menggigitnya. Namun kebalikannya, Chua akhirnya digigit zombie itu. Tan Kayu yang melihat itu mencoba mengambil lotion obat nyamuk yang ada di baju Chua, karena ia ingat Chua sebelumnya mengambil itu dari Sersan Lee di klinik itu. Mereka berdua mencoba memperebutkan lotion itu. Namun di sisi lain, zombie itu terus mendorong pagar utama yang lama-kelamaan Xiaoling tidak kuat menahan pagar itu. Mereka akhirnya mendapatkan lotion obat nyamuk itu dan cepat-cepat memakainya. Dan benar saja karena tidak kuat menahan, Xiaoling membiarkan pagar itu terbuka dan mereka pun berkumpul kepada Tan Kayu dan juga Sersan Lee.
Dan mereka bertiga tidak digigit zombie itu, melainkan mereka mencari Chua yang tidak diolesi lotion nyamuk itu. Dan akhirnya mereka bertiga bisa selamat dari tempat itu, yang dimana mereka diselamatkan helikopter yang datang, yang sebelumnya mereka sudah mintai pertolongan, yang dimana scene ini menjadi scene akhir dari film ini. Dan film pun berakhir. Nah, itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih yang sudah menonton. Have a nice day.